Here we go, Xabi Alonso sepakat melatih Chelsea. Chelsea dikabarkan semakin dekat mendatangkan Xabi Alonso sebagai manajer baru mereka untuk musim depan. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, mantan pelatih Madrid dan juga Leverkusen tersebut disebut telah mencapai kesepakatan awal dengan The Blues dan bakal dikontrak selama 4 tahun. Nantinya Alonso akan membawa ekspektasi besar di Stamford Bridge. Selain memperbaiki performa tim, ia juga diharapkan mampu membangun identitas permainan baru yang lebih stabil dan juga kompetitif untuk Chelsea di era yang baru. Manuel Neuer masih lanjut di Bayern Munchen untuk musim depan. Fans Bayern Munchen masih akan melihat aksi dari Manuel Neuer di musim depan, sebab Manuel Neuer baru saja memperpanjang kontraknya bersama Dortmund. Dikutip dari situs resmi Bundesliga, Neuer memperpanjang kontrak berdurasi 1 tahun yang akan menjaganya di klub sampai tahun 2027. Ini sekaligus mengakhiri spekulasi soal rencana pensiun dari sang kiper. Dengan kontrak barunya ini, Neuer akan menjaga gawang Munchen setidaknya sampai usia 41 tahun, dan ini menjadi musim ke-16 bagi Manuel Neuer berseragam Bayern Munchen. Harry Kane pecahkan rekor gol pemain Bundesliga milik Lewandowski. Harry Kane memecahkan rekor gol pemain Bundesliga dalam satu musim dengan torehan 58 gol bersama Bayern Munchen, yakni melewati catatan gol dari Robert Lewandowski. Jumlah gol Harry Kane di musim ini membuatnya memecahkan rekor sebagai pemain Bundesliga dengan catatan gol terbanyak. Diketahui pemegang rekor sebelumnya adalah Lewandowski dengan torehan 55 gol saat berseragam Munchen. Dan di musim ini Harry Kane mendapatkan gelar top skor di Bundesliga 2025-2026. Dari total 58 gol yang dikemaskan oleh Harry Kane di musim ini, 36 diantaranya dibuat di Bundesliga. Resmi, Lewandowski tinggalkan Barcelona di akhir musim. Selesai sudah 4 tahun karir Robert Lewandowski di Barcelona, penyerang Polandia itu dipastikan pergi di musim panas nanti. Setelah 4 tahun penuh tantangan dan kerja keras, ini adalah saatnya saya pergi karena merasa ambisi saya sudah selesai. 4 musim, 3 gelar juara, ujar dari Lewandowski. Laga kontra Real Betis di akhir pekan nanti adalah pertandingan kandang terakhir Lewandowski bersama Barcelona. Lewandowski diperkirakan akan pindah ke MLS atau Liga Arab Saudi. Mo Salah sebut Liverpool harus kembali ke sepak bola heavy metal. Mo Salah menyoroti gaya main dari Liverpool usai kembali tumbang di Liga Inggris. Mo Salah menyebut bahwa Liverpool harus kembali ke sepak bola menyerang heavy metal. Itu merupakan kekalahan ke-12 Liverpool di Liga Inggris musim ini. Akibatnya Liverpool yang masih menempati peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan koleksi 59 poin belum bisa mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim menyerang dengan heavy metal yang ditakuti oleh lawan dan kembali menjadi tim yang meraih trofi, ujar dari Mo Salah di akun Instagramnya. Domestic double, Manchester City juara FA. Manchester City berhasil keluar sebagai juara FA Cup musim ini usai menang tipis atas Chelsea 1-0 di Wembley Stadium. Gol tunggal dari Antoine Semenyo memastikan tim asuhan dari Guardiola mengangkat trofi kedua mereka musim ini. Keberhasilan ini membuat Guardiola meraih trofi mayor ke-20 selama 10 tahun menangani Manchester City. The Citizen berhasil mengawinkan trofi Carabao Cup dan juga FA Cup musim ini. Kemenangan atas Chelsea kini memberi tambahan kepercayaan diri menjelang penutupan musim Liga Premier Inggris. Chelsea kalah di final FA Cup bikin rekor yang buruk. Chelsea harus mengakui keunggulan dari Manchester City di final Piala FA. Akibat kekalahan tersebut, Chelsea mencatatkan sebuah rekor negatif. Itu berarti Chelsea selalu kalah di 4 penampilan terakhirnya di ajang final Piala FA. Kalah di 4 final Piala FA secara beruntun menjadi rekor tersendiri di sepak bola Inggris. Secara keseluruhan, Chelsea kalah dalam 7 final domestiknya secara beruntun sejak terakhir kali bisa menjadi juara Piala FA di 8 tahun yang lalu. Al Nassr tumbang dari Gamba Osaka. Al Nassr kembali gagal memenuhi ambisi besar mereka di level Asia setelah tumbang dari Gamba Osaka. Bermain di Riyadh, klub Arab Saudi itu kalah tipis 0-1. Kekalahan tersebut membuat Cristiano Ronaldo masih belum mampu mempersembahkan gelar kontinental untuk Al Nassr. Padahal tim asuhan dari Jorge Jesus tampil dengan kekuatan terbaik sejak menit awal pertandingan. Florentino Perez terancam hukuman akibat kritik wasit.
konferensi pers eksklusif Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez telah menciptakan kehebohan di sepak bola Spanyol pekan ini. Perez tidak hanya mengkritik Barcelona tetapi juga sepak bola Spanyol secara keseluruhan, termasuk asosiasi wasit, dan menyebut mereka sebagai penipu. Dan kini ledakan emosional Florentino Perez dapat membuat masalah baru karena Komite Disiplin dari Federasi Sepak Bola Spanyol akan menentukan hukuman apa jika ada yang dihadapinya setelah serikat wasit mengajukan pengaduan resmi. Waktu Capital jatuh cinta pada Inter siap gelontorkan 150 juta euro. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Waktu Capital siap memberikan budget besar untuk Inter Milan untuk bisa belanja pemain. Menurut laporan tersebut, dengan mempertimbangkan penjualan pemain, Inter bisa hadir di bursa transfer dengan anggaran mencapai 150 juta euro. Angka yang fantastis ini menunjukkan ambisi serius mereka untuk bisa bersaing di level tertinggi. Hal ini membuat Inter diperkirakan akan mencoba menggapai ambisi yang lebih besar di musim depan dengan kembali membidik gelar Liga Champions. Stuttgart lolos ke Liga Champions musim depan. Pelatih Stuttgart yakni Sebastian Hoeneß mengaku bahagia setelah timnya memastikan lolos ke Liga Champions musim depan, meski hanya bermain imbang di markas Eintracht Frankfurt. Stuttgart kini finish di urutan keempat klasemen di akhir Bundesliga dengan koleksi 62 poin, sekaligus mengamankan tiket terakhir ke Liga Champions musim depan. Liverpool babak belur di kandang tim 10 besar. Liverpool pulang dengan tangan hampa dari markas Aston Villa, hasil yang menegaskan buruknya dress di kandang tim 10 besar musim ini. Liverpool dengan torehan 59 poin butuh kemenangan atas Brentford di akhir pekan nanti untuk bisa memastikan tiket ke Liga Champions. Selain itu, Liverpool juga memperpanjang catatan buruk mereka di kandang tim 10 besar musim ini. Dari 9 laga tandang, Liverpool cuma menang sekali saat mengalahkan Everton dan bermain imbang 0-0 kontra Arsenal di Januari yang lalu. Alexander Isak cedera kembali. Alexander Isak absen ketika Liverpool dikalahkan oleh Aston Villa. Penyerang termahal Liga Inggris itu rupanya cedera kembali. Manajer Arne Slot mengungkapkan Isak kembali mengalami masalah ringan. Ia mengaku enggan mengambil resiko untuk memainkannya. Arne Slot mengatakan bahwa Isak tetap berpeluang dimainkan Liverpool di pertandingan terakhir di Liga Inggris ketika berhadapan dengan Brentford pada pekan depan. Juventus siap memanfaatkan kesempatan rekrut Douglas Luiz. Di tengah spekulasi mengenai masa depan dari Douglas Luiz, Juventus nampaknya siap memberi kesempatan kedua kepada gelandang asal Brasil ini di bawah bimbingan dari Spalletti. Pelatih Juventus yakni Luciano Spalletti melihat potensi dalam diri Luiz sebagai gelandang kreatif yang dibutuhkan oleh tim. Berbeda dengan pendahulunya seperti Thiago Motta dan juga Igor Tudor yang kurang memberikan kesempatan. Mengingat kondisi keuangan Juventus yang ketat di musim panas, memaksimalkan pemain yang sudah diinvestasikan sebelumnya menjadi strategi yang masuk akal. AS Roma siap ganggu Juventus dalam perburuan Frank Kessie. AS Roma dikabarkan siap bersaing dengan Juventus untuk bisa mendatangkan Frank Kessie dari Al Ahly di jendela bursa transfer musim panas. Ketertarikan AS Roma diyakini sangat dipengaruhi oleh Gianpiero Gasperini ini, yang dilaporkan sangat mengagumi gelandang tersebut dan akan menyambut baik kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan dirinya. Barcelona ingin memperpanjang kontrak Andreas Christensen. Masa depan dari Andreas Christensen di Barcelona mendekati momen yang menentukan. Bek asal Denmark itu memasuki tahap akhir kontraknya di klub dan akan berakhir di tanggal 30 Juni. Menurut laporan dari Sport, terlepas dari riwayat cedera yang panjang, Barcelona bertekad untuk bisa mempertahankan Christensen di Spotify Camp Nou Stadium. Niat klub adalah menawarkan Christensen perpanjangan kontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan tambahan 1 musim. Juventus kabarnya tak minati David De Gea. Dari jurnalis ternama Italia yakni Nicolo Sciarra mengatakan bahwa Juventus tak lagi menaruh minat kepada David De Gea menjelang bursa transfer musim panas. Juventus menginginkan kiper yang berpengalaman dan nama David De Gea memenuhi syarat tersebut. Namun saat ini nama Alisson Becker menjadi pilihan utama bagi Juventus. Perburuan nampaknya difokuskan kepada Alisson yang sudah mengutarakan kesediaannya untuk pindah ke Italia.
Chelsea disarankan datangkan John Stones dari Manchester City. Mantan manajer Chelsea yakni Glenn Hoddle menyarankan agar The Blues untuk bisa mendatangkan bek Manchester City yakni John Stones di jendela bursa transfer musim panas. Setelah mencatatkan hampir 300 penampilan untuk Man City selama 1 dekade terakhir, pengalaman dan juga mentalitas juara dari John Stones bisa menjadi hal yang dibutuhkan Chelsea untuk bisa memperbaiki kekuatan pertahanan mereka yang rapuh. Pemain internasional Inggris itu akan mencari tantangan baru di musim panas, dan Hoddle yakin bahwa The Blues harus melakukan segala cara untuk bisa membawanya ke Stamford Bridge dengan status bebas transfer. Dani Carvajal cabut, Real Madrid cari bek kanan baru. Untuk musim panas ke-6 secara berturut-turut, Real Madrid akan mengucapkan selamat tinggal kepada kapten pertama tim karena Dani Carvajal akan meninggalkan klub di akhir musim. Dani Carvajal akan meninggalkan klub sebagai pemain bebas transfer ketika kontraknya berakhir, dengan Los Blancos memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya. Kini, menurut laporan dari The Athletic, Real Madrid telah mulai mencari bek kanan yang baru untuk bisa menggantikan posisi Dani Carvajal di bursa transfer. Potensi kejutan, Mourinho datang, Rashford dibajak. Masa depan dari Marcus Rashford kembali menjadi perhatian menjelang dibukanya bursa transfer. Setelah menjalani masa peminjaman yang sukses bersama Barcelona, penyerang Manchester United tersebut kini dikaitkan dengan langkah mengejutkan untuk pindah ke Real Madrid. Jurnalis independen yakni Mikel Denale menjelaskan bahwa Mourinho memiliki hubungan baik dengan Rashford sejak keduanya bekerja sama di Manchester United. Mourinho memiliki dua alasan utama di balik ketertarikannya kepada Rashford. Selain faktor kualitas pemain, transfer itu juga dinilai bisa memberi tekanan langsung kepada Barcelona.